Jumpa lagi di channel Rais Hamari. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas besar sekali. Kulkas ini mereknya Goldstar. Jadi kulkas ini kulkas lama teman-teman. Modelnya masih kuno. Ini masih ada yang ingat dengan model ini? Kelihatan nggak sih ini? Fresh Master. Nih seperti ini isinya. Isi dan dalamannya seperti ini nih. Big Jumbo kulkas ini. Ini saya sama kulkas masih tinggian kulkasnya ini teman-teman. Ini saya mau mengganti kapilernya. Di sini pernah diganti kompresornya, tapi ini tidak dingin lagi karena saya kemarin udah analisa mampet teman-teman. Jadi saat di Spion itu tekanannya minus terus, dan di sini juga terasa dingin teman-teman, tidak bisa panas filternya. Jadi alternatif dan analisa saya nanti akan saya ganti kapiler ini. Untuk jelasnya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman, nanti apa aja sih yang saya ganti dan saya lakukan nanti saya tulis di sana. Oke, ini saya proses dulu ya. Nah teman-teman, ini saya potong dulu kapilernya. Ini akan saya ganti dengan ukuran 0,28. Ini sudah saya siapkan kapilernya, dan ini saya cocok-cocokkan lubangnya, kisaran-kisaran lubangnya ini kira-kira. Nah ini sudah jelas kalau ini ya cocoknya 0,28 untuk lubang kapiler ini. Nah sekarang kita akan potong panjang kapiler ini 280 cm. Nah teman-teman, sekarang kita buka, kita lepaskan semuanya. Oke, kita lepas kipasnya. Nah seperti ini teman-teman isinya. Jadi karena kita hanya mau mengganti kapiler, ini kapilernya kita potong saja di sini. Ada tali, harus lepas dulu. Ada kayak aspal ini, ada aspal ini kita buang, kita potong sini, agak panjang ya motongnya, nanti kita tarik ke sini. Dan biasakan kalau mengalas itu ditekuk udah seperti ini teman-teman, biar miring ya. Nanti dikhawatirkan ada kotoran yang masuk, jadi biar dia tidak masuk nanti kita iringkan seperti ini. Tapi juga harus berhati-hati karena ini nggak boleh kena cipratan perak jatuh, benda-benda yang panas jatuh, karena ini bisa rusak. Jadi harus dilapisi sesuatu biar tidak nanti kena panas. Jadi ini saya gunakan pelapis seperti ini, lap, dan saya kasih kanebo yang saya basahin di sini biar nanti buat jaga-jaga kalau ada yang jatuh. Dan juga ini karena api las saya ini panjang, jadi juga harus ditahan ya, karena ini memang nggak standar teman-teman alat ini, adanya ini teman-teman.
Yang kemarin yang biasa saya pakai rusak, belum sempat beli. Jadi seperti ini ya, ada kotoran yang jatuh atau oli atau apa, nanti kita aman, kulkasnya aman. Ini kita panasin aja, jangan terlalu kesana ya, kayak sini aja. Nah, udah lepas. Kalau sudah begini, kita tinggal mikir gimana caranya mengeluarkan kapiler, karena di sini kan masuknya kalau pabrik rapi ya teman-teman ke dalam. Jadi saya akan buat lubang di area sini, saya tembuskan ke dalam, ke belakang. Jadi ya harus hati-hati, karena di belakang atau di dalam kita nggak tahu isinya apa, bisa ada kabel-kabel atau pipa tembaga, jadi harus hati-hati. Jadi saya gunakan obeng kecil ini yang kira-kira besarnya lebih besar dikit dari kapiler, biar nanti tidak terlalu lebar lubangnya. Biasanya saya bikin di sini teman-teman. Ini kita dorong biasa dulu ya, pelan-pelan sambil kita putar gini, kita rasakan aja kira-kira ada yang nyentuh nggak. Nah kalau aman, mentok ke belakang seperti ini, nggak ada hambatan atau nggak ada yang terkena pipanya, kita langsung tembusin aja ya, seperti ini sudah bolong. Baru kemudian kita masukkan kapilernya. Ini harus lurus. Ini sudah tembus ke belakang. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Backlight ya. Nih, seperti ini. Lubangnya kecil, kita tinggal tarik saja. Kita tarik, kemudian yang sini yang dalam kita las. Oke teman-teman, saat memotong ini saya juga, karena tang saya kurang bagus ya, yang tang kapiler, jadi saya gunakan gunting saja. Ini saya geret-geret gitu, kemudian saya patahkan dengan tang seperti ini. Nih hasilnya lebih bagus, bisa bolongnya lebih bagus. Kemudian kita pasang aja, kita masukkan. Kadang di sini ada sisa-sisa kotoran perak, jadi agak susah. Yang seperti ini harus digunakan las, didorong dengan las, dipanasin ya. Agak sulit teman-teman karena tangan kiri. Kita panasin gini, usahakan dorong sampai dalam. Setelah itu kita las. Nah saat seperti inilah yang kadang-kadang perak itu nanti terjatuh, kalau tidak dilapisi bisa bolong ke dalam lapisan ini maksudnya. Udah saya las, sekarang kita akan tes
Jangan sampai setelah kita las dan kita yakin tapi ini mampet, bisa saja mampet di sini teman-teman, karena saat kita memasukkan kapilernya itu ada kotoran yang masuk ke kapiler. Kita akan ke belakang mengelas yang belakang. Selanjutnya saya akan mengganti filternya. Oke, bentar. Kita akan mengganti filternya, dan ini saya siapkan genteng untuk menahan api dari las yang akan membakar. Nah, ini penggantinya kita pasang. Ini saya gunakan filter 1x1, maksudnya itu satu lubang masuk dan satu lubang keluar. Karena yang 2x1 itu nanti sama aja akan menutup lubang yang satunya, jadi malah tambah repot teman-teman. Ini kapiler yang tadi kita tarik ke belakang, kemudian kita rapikan di sini ya. Nantinya kita akan kasih lakban sama. Ini saya gulung-gulung di sini biar rapi, biar rapi aja ya. Nah, kemudian kapiler yang sini juga kita potong seperti tadi. Nih, udah, kemudian kita pasang. Kemudian kita las. Nah, nanti kita akan mencoba kita akan coba membuktikan apakah mampet atau tidaknya. Nanti caranya kita akan melepas pipa yang masuk ke kompresor. Oke, sudah selesai saya las. Kapiler yang lama saya singkirkan dulu. Karena ini pipa yang kita lepas. Aduh, panas. Ini yang kita lepas ini pipa balik ya teman-teman, pipa yang hisap yang ke kompresor dari evaporator. Masih ada gas bakar tanganku. Oke, ini cara pengecekannya seperti ini. Ini ada pentilnya, kita lepas dulu. Oke, sekarang kita colokkan saja untuk mengetes mampet atau tidaknya. Jika kalian sudah tahu ya udah langsung skip aja videonya, nggak apa-apa, langsung pada intinya. Jadi cara nyobanya seperti ini ya, kita colok saja seperti biasanya. Kok ini nggak jalan? Oh iya, termostatnya saya lepas, bentar saya pasang dulu ya. Nah, udah saya pasang, kita colok saja. Kompresor jalan teman-teman, dan ini kita coba tahan-tahan seperti ini. Terdengar dari suara kompresor yang begitu keras, jadi
Ini gagal teman-teman, ternyata benar-benar mampet. Kita akan kembali ke atas untuk mengganti las-lasannya atau melepas kapilernya yang tadi kita las karena mampet. Tadi sebenarnya saya sudah curiga, cuma saya nekat aja, jadi seperti ini. Tetaplah harus kita ulang las-lasan itu, kita lepas lagi ya. Ini saya potong saja teman-teman, karena tadi sekayaknya lubangnya terlalu sempit ya, takutnya nanti terulang lagi. Nah seperti ini. Nah ini mampet teman-teman, ternyata di sini saat kita mendorong kapiler tadi yang saat pertama kita panasin, jadi membuat ini kapilernya kemasukan betul. Ini kita tarik aja ke dalam lagi kapilernya. Saya potong ulang. Nah yang dalam kalau masukin itu sudah dalam, kita las lagi. Ya. Nah sekarang kita coba lagi ya, kita colokkan. Oh lupa lagi termostatnya belum dipasang lagi. Colok lagi. Nah sekarang kita bisa tes. Ini maksud saya teman-teman, ditahan ini untuk mengetes mampet atau tidaknya. Nah ini sudah lancar karena saat kita lepas mengeluarkan tekanan seperti ini. Oke sip teman-teman, sekarang kita las lagi dan kita vakum. Jangan lupa proses pengelasan harus kita amankan. Lidah api ini harus diamankan biar tidak mengenai benda atau kabel yang berbahaya. Ini bisa kebakar kalau tidak ditahan. Sekarang kita tinggal vakum. Kita pasang manifold dulu. Nah, sekarang proses vakum. Kita
Kita tunggu saja sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Lebih lama lebih bagus, tapi nanti pekerjaannya nggak selesai. Oke, nanti saya spill hasilnya ya setelah diisi freon. Ini kita selesai pengerjaannya ya teman-teman. Ini saya spill hasilnya. Ini sudah rata, berarti ini sudah bisa saya tutup. Ini seperti ini. Kalau yang kena kapiler itu dia ada embunnya sampai sini, nggak jadi es, tapi yang sini sudah jadi es. Ini sudah merata. Ini saya tip keluar asap, perhatikan asapnya. Oke, ini selesai ya. Jadi seperti itu untuk mengganti kapiler. Untuk kulkas yang menggunakan kompresor 1/6 tetap kita gunakan kapiler 0,28. Jadi nanti ini tinggal saya rapikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis.